Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun, NIM 1931041133 dari kelas Penjas Keserti angkatan 2019. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang hakikat sebuah perkembangan motorik anak. Masa 5 tahun pertama pertumbuhan dan perkembangan anak sering disebut sebagai masa keemasan karena pada masa itu keadaan fisik maupun segala kemampuan anak sedang berkembang cepat, misalnya kecepatan lari seorang anak yang semakin bertambah sesuai dengan pertumbuhan usianya. Selain itu, fisik juga akan terlihat lebih tinggi atau lebih besar pada anak usia taman kanak-kanak atau TK. Perkembangan kemampuan anak sangat terlihat pula. Salah satu kemampuan pada anak TK berkembang dengan pesat adalah kemampuan fisik atau motoriknya. Proses tumbuh kembang kemampuan motorik anak berhubungan dengan proses tumbuh kembang kemampuan gerak anak. Perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, peningkatan keterampilan fisik anak juga berhubung erat dengan kegiatan bermain yang merupakan aktivitas utama anak usia TK. Semakin kuat dan terampilnya gerakan seorang anak membuat anak senang bermain dan tak lelah untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya saat bermain. Pergerakan anggota tubuh anak saat bermain mempunyai banyak manfaat. Pertumbuhan aspek-aspek kemampuan anak lainnya seperti aspek perkembangan kognitif dan aspek perkembangan sosial emosional anak. Selain itu, peningkatan keterampilan gerak dan fisik anak akan berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh anak. Sejalan dengan itu, dalam modul ini Anda atau para pendidik di TK atau taman kanak-kanak akan mempelajari pengertian perkembangan motorik anak, pentingnya perkembangan motorik anak TK atau taman kanak-kanak, dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Sedangkan kemampuan yang diharapkan dapat Anda kuasai setelah mempelajari modul ini adalah Anda dapat menjelaskan tentang 1. Pengertian perkembangan motorik anak TK dan manfaat bagi anak. 2. Perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik anak halus anak TK. Diharapkan isi modul 1 ini dapat membuka wawasan Anda mengenai pentingnya pengembangan kemampuan fisik anak TK dan dapat pula memperkaya pengetahuan Anda dalam mendidik anak usia TK untuk mengembangkan kemampuan motoriknya. Untuk mengantarkan Anda mencapai kemampuan tersebut, isi modul ini telah diorganisasikan dalam 2 kegiatan belajar berikut. 1. Kegiatan belajar 1. Perkembangan motorik anak taman kanak-kanak. 2. Kegiatan belajar 2 atau kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus anak taman kanak-kanak. Agar dapat mempelajari modul ini dengan baik, ikutilah petunjuk belajar berikut. Pertama, bacalah dengan cermat setiap bagian modul sehingga Anda dapat memahami setiap konsep yang disajikan. 2. Kaitkan konsep yang baru Anda pahami dengan konsep lain yang telah Anda peroleh. 3.
Hubungan konsep-konsep tersebut dengan pengalaman Anda dalam mengajar sehari-hari sehingga Anda dapat menangkap kegunaan konsep tersebut. Kegiatan belajar 1. Perkembangan motorik anak taman kanak-kanak. Dalam kegiatan belajar 1 dari modul ini, Anda akan diajak mengkaji tentang perkembangan motorik anak TK. Kemampuan yang diharapkan dapat Anda kuasai setelah mempelajari teori ini adalah Anda akan 1. Dapat menjelaskan tentang 1. Perkembangan motorik anak TK. 2. Perkembangan motorik kasar dan motorik halus anak TK. 3. Alasan perlunya mengembangkan motorik anak di TK. Perkembangan motorik anak TK. Dalam buku anak persekolahan tahun 2000 tertulis bahwa masa 5 tahun pertama adalah masa pesatnya perkembangan motorik anak. Motorik adalah semua gerakan mungkin dapatkan oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Oleh sebab itu, setiap gerakan yang dilakukan anak, sederhana apapun, sebenarnya merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dari sistem dalam tubuh yang dikontrol otak. Jadi, otaklah yang berfungsi sebagian dari susunan saraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik dan mental seseorang. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak secara simultan dan berkesinambungan. Otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersama dengan itu, otak bersama jaringan syaraf membentuk sistem saraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol. Akan mendiktekan setiap gerak anak. Dalam kaitannya dan perkembangan motorik anak, perkembangan motorik berhubungan dengan perkembangan kemampuan gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam perkembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui sebagian gerak dan permainan yang dapat mereka lakukan. Jika anak banyak bergerak, maka akan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh anak ketika ia makin terampil menguasai gerakan motoriknya. Selain kondisi badan juga semakin sehat karena anak banyak bergerak, ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Anak banyak bergerak, mandiri, semakin yakin dalam mengerjakan segala kegiatan karena ia tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak baik perkembangan motoriknya biasanya juga mempunyai keterampilan sosial positif. Mereka akan senang bermain bersama teman-temannya karena dapat mengimbangi gerak teman-teman sebayanya seperti lompat-lompatan, berlarian, sepak bola, dan sebagainya. Perkembangan lain juga berhubungan dengan kemampuan motorik anak adalah anak akan semakin cepat bereaksi semakin baik. Koordinasi mata dan tangannya dan anak semakin tangkas dalam bergerak. Dengan semakin meningkatnya rasa percaya diri anak, anak juga akan merasa bangga jika ia dapat melakukan beberapa kegiatan. Dalam buku balita dan masalah perkembangan pada tahun 2001
Secara umum ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini, yaitu tahap kognitif, asosiatif, dan autonomous. Pada tahap kognitif, anak berusia memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan tertentu pada tahap ini. Dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerak serupa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Pada tahap asosiatif, anak banyak belajar dengan cara coba meralat olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Pada tahap autonomous, gerakan yang ditampilkan anak merupakan respons yang lebih efisien. Dengan sedikit kesalahan, anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Melihat tahapan-tahapan di atas, apakah berarti dengan melatih gerakan yang diinginkan dapat membuat seorang anak menguasai gerakan tersebut? Jawabannya adalah tidak. Selalu pada anak-anak tertentu, latihan tidak selalu dapat membantu memperbaiki kemampuan motoriknya, sebab ada anak yang memiliki masalah pada susunan syarafnya sehingga menghambat melakukan keterampilan motorik tertentu. Selain itu, ada beberapa penyebab yang mempengaruhi perkembangan motorik seorang anak, seperti faktor genetik, kekurangan gizi, pengasuhan, serta perbedaan latar belakang budaya. Rendahnya berat badan lahir seorang bayi juga dapat mengganggu perkembangan motorik anak. Pembahasan lebih terperinci mengenai 2 jenis keterampilan motorik anak, yaitu motorik kasar dan motorik halus, akan diuraikan pada belajar 2 pada modul ini. Pentingnya meningkatkan perkembangan motorik anak usia TK. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Sementara itu, secara tidak langsung pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik atau motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Ini semakin akan tercermin dari pola penyusunan diri anak secara umum. Misalnya saja anak yang kurang terampil menendang bola akan cepat menyadari bahwa dirinya tidak dapat mengikuti permainan sepak bola seperti yang dilakukan teman sebayanya. Hal itu menyebabkan ia menarik diri dari lingkungan teman-temannya di sekitar. Ia simpulkan bahwa keterampilan motorik yang dialaminya tercakup keterampilan gerak sangat diperlukan untuk bermain. Peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologi anak. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjaga anak agar tidak mendapat masalah dengan jantungnya karena sering dan rutin anak bergerak dengan cara berolahraga. Maka kegiatan tersebut juga menstimulasi sebuah proses fisiologis anak seperti peningkatan sirkulasi darah dan pernapasan. Pembiasaan anak untuk senang bergerak atau berolahraga akan semakin baik dilakukan saat anak masih kecil, misalnya saat anak usia TK. Sebenarnya kegiatan motorik kasar anak merupakan awal anak mulai kenal kegiatan berolahraga. 2. Peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik baik akan mempunyai rasa percaya diri yang kasar. Lingkungan teman-temannya pun akan menerima anak yang menarik kemampuannya motorik atau gerak lebih baik. Sedangkan anak yang tidak memiliki kemampuan gerak tertentu akan kurang diterima teman-temannya
penerimaan teman-teman dan lingkungan akan menyebabkan